yang rawan ini sebenarnya yang posisi di kelas middle, kelas menengah. Oke, sekarang mereka tidak terdaftar sebagai PBI. Ya. Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS. Mereka harus bayar, ya kan? Ketika saat ini mereka bisa membayar, ya oke, mungkin masih bisa ya. Mereka itu juga kebutuhannya banyak yang tidak tercover oleh pemerintah, tidak tercover oleh bantuan-bantuan apapun itu, entah itu BLT, bansos atau apapun lah gitu namanya. Mereka tidak tercover, tapi mereka itu sebenarnya posisi keuangannya tuh rawan, Bang. Ini yang sebenarnya harus dijagain juga. Oke. Tapi yang kita pahami sekarang, yang kerap kali terjadi ya Sobat Sindo ya, ego sektoral masing-masing lembaga, kementerian lembaga ini sangat tinggi. Mudah-mudahan ini udah nggak ada lagi ya. Seharusnya, ya sudahlah, mengacu saja pada undang-undang atau perpres yang ada. Kalau memang di aturan perpresnya kategori masyarakat miskin itu 1, 2, 3, 4, dan itu dijalankan oleh BPS, harusnya Kementerian Dalam Negeri punya aturan. Kalau memang tidak sesuai, sampaikan ke Presiden. Benar. Revisi perpresnya, gitu. Tapi yang kasihan itu sebenarnya, Bang, bukan kelompok sangat miskin dan rentan miskin. Sebenarnya bukan itu untuk kasus BPJS ini. Ya. Jadi, menurutku itu justru yang lebih yang rawan ini sebenarnya yang posisi di kelas middle, kelas menengah. Karena apa? Di posisi middle ini, oke, sekarang mereka tidak terdaftar sebagai PBI. ya, Tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS. Mereka harus bayar, ya kan? Bayar iuran BPJS itu sekarang kalau nggak salah 150 kalau 150. ya kan? Nah, ketika saat ini mereka bisa membayar, ya oke, mungkin masih bisa ya. Tapi ketika ya ini kan menengah nih, mereka itu juga kebutuhannya banyak yang tidak tercover oleh pemerintah, tidak tercover oleh bantuan-bantuan apapun itu, entah itu BLT, bansos atau apapun lah gitu namanya. Mereka tidak tercover, tapi mereka itu sebenarnya posisi keuangannya tuh rawan, Bang. Ini yang sebenarnya harus dijagain juga. Yang sebenarnya orang yang cenderung sebenarnya masuk ke dalam jurang kemiskinan, Sebenarnya, tapi tidak di dalam kategori pendataan, tidak masuk sebagai kategori masyarakat miskin. Itu kalau misalnya sakit, ya kan, sakit terus akhirnya tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi gitu ya, itu udah otomatis langsung drop kan dia. Nah, otomatis drop dan saat ini kayaknya nih ya, jaring pengaman buat mereka ini yang belum ada. Ini juga harus dipikirin juga sama pemerintah nih untuk DTSN-nya ini juga harus sampai ke situ. Betul. Iya. Karena dan itu sebenarnya juga perlu verifikasi dari tingkat paling bawah ya RT RW itu tadi. Ya, RT RW. Atau mungkin di masyarakat desa ada yang namanya kadus gitu ya, kepala dusun gitu. Tingkat verifikasinya ada di sana. Kalau seandainya mengacu kepada punya sepeda motor, listriknya 1.300 watt. Dan ya itu sulit sebagai acuan. Harus disamakan persepsinya ya di kementerian lembaga ini tadi ya, Bang ya. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke data yang tadi itu. Kita kan sekarang berarti punya PR nih posisinya. Untuk 3 bulan ke depan bisa disebut sudah ada kejelasan para penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan ini sudah tidak perlu khawatir lagi dalam 3 bulan ke depan, tapi harus cek and recheck lagi mengenai pendataan apakah masih terdaftar di BPJS Kesehatan, di PBI BPJS Kesehatan tadi atau enggak. Karena posisinya ini harus di cross check lagi ya, karena kalau nggak di cross check khawatir tidak ada notifikasi, tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu akan hilang datanya. Karena itu tadi yang disampaikan Mensos, posisinya tahun ini ada 11 juta data yang diverifikasi ulang, dan ini yang merasa terlempar dari data itu tadi, data penerima iuran, itu harus verifikasi. Harus melakukan verifikasi. Ya. Nah, untuk 3 bulan ini mungkin aman, tapi jangan sampai terlena dengan yang 3 bulan ini. Harus segera cek. Kalau misalnya memang terlempar, kita ternyata bisa melakukan sanggahan
dan ternyata bisa untuk diaktifasi ulang. Gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan gitu, Go. Kalau seandainya kita lihat masyarakat akan melakukan verifikasi ulang, saya mau hanya membayangkan untuk masyarakat yang berada di 3T, di daerah pelosok. Ya, itu juga yang jadi juga PR lagi. Yang banyak coret dulu verifikasi belakangan gitu. Nah, coret dulu. Nah, mereka mau verifikasi kemana? Tidak semua loh mereka bisa menggunakan ponsel pintar atau smartphone itu untuk melakukan pengecekan di mobile JKN atau apapun itu. Memang sih kalau harusnya dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kan Kementerian Sosial di pusat. Ya. Di provinsi ada dinas sosial. Ada dinas sosial. Kemudian di kabupaten kota juga ada. Ya. Turun. Kan ada tahapannya turun. Sampai turun kecamatan. Nanti dari sampai situ ke desa bahkan ada puskesmas pembantu. Ya. Nah, seharusnya bisa melakukan memberdayakan petugas-petugas yang ada di lapangan ini untuk membantu mereka melakukan verifikasi. Ya. Artinya kalau aku berpikirnya gini. Oke. Ika Kesuma dicoret, bukan penerima PBI lagi. Ya. Nah, tapi karena aku nggak tahu, karena memang ketidakmampuan menggunakan teknologi, kemudian tidak ada yang datang, ya pasti akan diam-diam saja. Benar. Begitu sakit datang, oh ditolak Pak. Ditolak. Kan kita sudah berikan waktu 3 bulan. Oh jangan sampai seberat itu juga. Ini ada contoh menarik, Bang. Ada contoh menarik, mudah-mudahan ini bisa jadi contoh untuk daerah-daerah 3T ya. Ya. Belum lama pernah ada liputan kita di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Pangkep, Sulawesi Selatan. Ini Kabupaten Pangkep itu adalah kabupaten yang terdiri dari beberapa pulau, dan di situ meskipun terdiri dari beberapa pulau, CKG-nya, cek kesehatan gratis yang dilaksanakan sebagai program hasil terbaik cepatnya pemerintah itu, di situ di situ CKG-nya itu paling tinggi, Bang. Paling tinggi nomor 1 di wilayah timur Indonesia. Nah, ini juga berbanding lurus dengan penerima dari BPJS, penerima bantuan iuran dari BPJS itu juga berbanding lurus. Jadi mereka di situ caranya gini, Bang. Dari kecamatan Pangkajene Kepulauan itu ada puskesmas, dari puskesmas yang berada di darat, dia punya cabang-cabang di Puskesmas Apung. Ya, di Kepulauan itu dengan Puskesmas Apung. Jadi dari titik pelabuhan terbesar itu ya, terus mereka dengan Puskesmas Apungnya itu, mereka mendatangi pulau-pulau itu. Selain pemeriksaan gratis, mereka juga akan mendata ulang ulang, oh ini penerima BPJS atau enggak, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh daerah lain ya. Iya, betul. Kalau misalnya ini bisa jadi contoh, bisa jadi pilot project-nya yang seperti itu, saya rasa untuk di darat mungkin harusnya nggak ada masalah. Harusnya tidak ada masalah. Dan itu harus juga mengacu data itu yang sifatnya dinamis. Jangan kaku, jangan mengacu pada data tahun lalu. Bisa jadi tahun lalu dia seorang pengusaha punya toko kelontong di depan rumahnya, kemudian bangkrut, menjadi miskin. Ada masalah, nah, kalau pakai potret tahun lalu ya dia nggak akan masuk. Tapi saat data ada sekarang, seharusnya masuk. Itulah pentingnya dilakukan, selalu melakukan pengecekan ke lapangan secara periodik. Benar. Itu sekarang tugasnya itu tadi ya. Jangan ada juga mungkin dia masuk kategori masyarakat prasejahtera atau masyarakat miskin gitu. Tapi karena dia mendapatkan bantuan pinjaman atau bantuan modal untuk usaha, ternyata dia udah lepas dari jeratan ini. Jangan juga dia sebagai tetap menjadi PBI. Ya gitu ya. Ya. Untuk adilnya gitu. Untuk adilnya begitu. Biasanya kalau sudah dapat ini, ya udah mereka akan keenakan. Nah, jadi pengecekan ini, verifikasi di lapangan yang sifatnya dinamis ini, untuk melakukan masyarakat yang tadinya mampu berubah menjadi miskin, dan masyarakat miskin sudah masuk kategori yang mampu. Ini kan
jadi bisa langsung mengecekkan. Ya. Sehingga anggaran negara yang disiapkan itu tidak terbuang dengan percuma. Jadi Harusnya benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi menarik ya, kalau kita lihat yang tadi disampaikan sama Mensos ya. Ya. Data tahun kemarin dari 13 juta yang diverifikasi, yang dinonaktifkan dulu, ternyata yang mengaktifkan ulang nggak nyampe 100 juta, nggak nyampe 100 ribu bang. Nggak nyampe Hanya 100 ribu. sekitar 87 ribuan gitu. Berarti yang 12 ribu sekian kan berarti memang hilang ya, datanya memang hilang. Terus yang ini 11 juta nih belum tahu nih kita akan berapa tuh nanti yang akan ini. Apakah memang cuman rame di permukaan, yang viral-viral aja itu, ya ternyata jumlahnya nggak banyak atau gimana nih bang? Nah, ini yang kita tidak pernah tahu. Karena memang kalau untuk masyarakat yang tinggal di sekitar pinggiran daerah perkotaan lah katakanlah, atau seperti yang kasus yang di awal mencuat di Depok, itu kan sangat dekat dengan kota kan, udah masuk kategori kota, itu menjadi viral. Yang kita tidak pernah tahu masyarakat yang berada tadi mungkin di Ngada gitu katakanlah, Kabupaten Ngada, atau masyarakat yang berada di kepulauan. Nah ini kan kita tidak pernah tahu apa yang mereka. Kalau tadi Di Teguh menyampaikan ada contoh di Pangkep yang ternyata sangat aktif, ya itu harusnya menjadi apa ya? Menjadi pembelajaran juga. Artinya puskesmas yang berada di wilayah itu juga seharusnya juga proaktif. Benar. Tapi yang pengen saya katakan di sini gini bang, dari tadi contohnya dari 13 juta data yang dinonaktifkan tahun lalu hanya kurang dari 100 ribu yang dia mendaftarkan kembali. Yang mendaftarkan kembali. Dan di tahun ini ada 11 juta dan nanti belum tahu kita akan ada berapa yang mengaktifkan kembali ya kan. Nah ini maksud saya gini, di sisi lain dengan DTSN ini sebenarnya ada satu misi mulia menurut saya ya. Ada misi mulia yaitu bagaimana benar-benar fokuskan data itu tadi benar-benar agar tidak ada satu tidak ada penyelewengan, dua tidak ada salah sasaran. Betul. Ya kan? Betul. Jadi ketika misalnya kita coba nih ya, kita coba pahami dari data yang 13 juta tadi, ternyata yang reaktivasi hanya 87 ribu sekian. Itu artinya ada 12 juta sekian. 12 juta kan? Sekian yang belum. Nah, kalau misalnya 12 juta itu adalah ternyata data fake ya, data yang palsu valid gitu ya. Atau data fake, data palsu. Justru data yang tidak valid ya. Ya, mungkin artinya orangnya sudah tidak ada lagi atau hal lain lah gitu ya. Benar. Nah, itu kalau misalnya itu masih terus terus dibayarkan oleh negara, berarti kan ada sekitar berapa? 12 juta taruhlah kali 150 ribu. Ya kan? Ada berapa miliar yang terbuang sia-sia. Ya, ini dan jangan sampai terbuang. Gitu betul. Kan? Ya. Itu juga perlu dipahami juga oleh masyarakat bahwa nantinya yang 11 juta yang kemarin, yang tahun ini dinonaktifkan, ini dikasih kesempatan dalam 3 bulan ini, jangan lupa untuk reaktivasi lagi. Jika memang memerlukan, bisa reaktivasi, ada cara-caranya nih Bang. Nah, saya punya datanya, minta tolong teman-teman, kita ada 7 poin ya, 7 poin data, bagaimana cara mengaktifkan datanya ini. Oke. Nah, ini ya, boleh di play ya? Oke. Tempat Anda berobat, itu yang pertama ya. Yang kedua, datangi dinas sosial setempat untuk mengajukan pengaktifan kembali. Ya. Yang ketiga, petugas dinas sosial akan melakukan verifikasi data kepesertaan Anda. 4, dinas sosial akan membuat surat keterangan reaktivasi dan menginput data melalui aplikasi SIKSNG. Ya. Lanjut ya. Dan yang kelima, petugas Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap dokumen permintaan reaktivasi. Berikutnya, dokumen yang telah disetujui Kemensos disampaikan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi teknis lebih lanjut. Dan ketujuh, peserta yang telah direaktivasi wajib melakukan pemutakhiran data lagi, paling lambat 2
paling lambat 2 periode pemutakhiran DT Sen. Nah ini diharapkan ya dengan ini penerima biaya iuran BPJS Kesehatan ini harus aktif juga ya untuk mereaktivasi dari kepesertaannya. Dan di sini yang perlu ditekankan juga yang tadi disampaikan di DPR, jangan sampai ada penolakan dari pihak rumah sakit. Betul. Ya, betul. Karena dalam 3 bulan ini yang harusnya yang harusnya mendapatkan iuran tadi, meskipun belum ada reaktivasi, tapi tetap akan dibayari oleh pemerintah terlebih dahulu. Dan ini jangan sampai ada penolakan. Kalau misalnya ada penolakan, bisa dilaporkan dan ini akan bisa ditindak pidana. Betul. Gitu ya. Karena kalau kita bicara soal data tunggal sosial ekonomi nasional, itu memang sebuah mimpi indah, harapan yang sangat bagus sekali. Benar. Satu data untuk semua, supaya bantuan tepat sasaran. Tapi itu buat kesehatan, buat pendidikan. Buat pendidikan ya, kartu Indonesia Pintar kah, atau kemudian bantuan BLT atau bansos, itu jadi satu data. Tapi jangan sampai pembaruan data tunggal ini menjadi Tuhan yang saklek. Tuhan baru yang kejam, saklek. Bagaimanapun juga dinamika masyarakat itu juga ada. Yang tadinya di bawah bisa jadi ke atas. Jangan sampai kita terlalu mendewakan itu, mendewakan sebuah sistem. Karena sistem itu dibuat oleh manusia. Kalau kita terlalu mendewakan, berarti kita yang salah. Harusnya gitu kita yang bisa mengontrol sistem itu dengan baik, gitu loh. Benar. Terus apa Bang? Yang soal data nasional ini lagi Bang, yang perlu disampaikan ke masyarakat. Yang perlu disampaikan masyarakat, selain tadi kalau ada 7 poin, situ dari yang disampaikan 7 poin itu petugas dinas sosial juga sudah mulai terlihat aktif, tapi masyarakat juga diharapkan proaktif. Proaktif ya. Proaktif masyarakat ini apakah dari masyarakatnya sendiri? Ya. Kalau seandainya masyarakat yang berada di pinggir pedesaan yang tidak paham, mungkin tuh baca tulis sulit, kita harus akui itu. Kita harus akui itu. Masyarakat kita yang tidak bisa baca tulis itu banyak. Tidak mampu mengoperasikan teknologi, ponsel atau smartphone itu juga banyak. Artinya RT, RW, kepala dusun, lurah itu juga harus turun ke lapangan membantu mereka. Kan data-data tunggal ini kan ada verifikasi yang terus dilakukan sampai tahap bawah. Nanti dari tahap bawah itu juga proaktif. Selain masyarakat yang datang ke puskesmas atau ke kelurahan untuk mengecek, nanti ya puskesmas dengan kelurahan koordinasi untuk mengecek, melakukan. Pak, Bu, atau ini dari sini datanya perlu kita reaktivasi, kami membutuhkan ini dokumennya, nanti surat keterangannya kami siapkan. Itu juga harus dilakukan. Jadi ini durasi waktu 3 bulan ini sangat singkat. Jangan kita sampai disetir oleh robot gitu loh dalam waktu 3 bulan ini karena kekakuan itu. Nanti kalau udah 3 bulan terus kena deadline, nggak boleh ada perpanjangan gimana Bang? Ya harus dibuat dinamis lah. Kan seperti tadi yang kita katakan. Ada orang OKB, orang kaya baru, ada juga orang OMB, orang miskin baru. Ya, itu juga perlu diwaspadai apalagi dengan kondisi ekonomi. Dengan kondisi ekonomi saat ini. Ya. Oke, itu dulu ya. Oke, itu dulu. Kalau seandainya Sobat Sindo ingin memberikan komentar, silakan. Ya, di bawah ini ada banyak kolom komen. Silakan untuk komentarnya. Bagaimana soal mungkin teman-teman Sobat Sindo ada pengalaman dengan penggunaan BPJS, pengalaman dengan soal pengkinian data atau apa. Mungkin bisa ikut. Ya, share aja. Nanti kita suarakan kembali supaya didengar oleh pemerintah. Oke.